Mbappe 2 gol, Haaland 2 gol, Messi 3 gol, dan Harry Kane 2 gol. Sedangkan Cristiano Ronaldo 41 years old. Ini. Apakah kita mendengar It's Coming Home? Sepertinya akan It's Coming Home ya. Benar. Brazil menang dengan cara Brazil lagi. Inggris menang dengan cara fantastis ya. Betul, Setelah setuju. sebelumnya banyak sekali kritikan-kritikan yang tertuju tentunya kepada Thomas Tuchel ya. Bahkan dari legenda-legenda Inggris itu sendiri ya. Betul, diserang bertubi-tubi ya. Betul. Namun di pertandingan perdana di grup L ini Inggris bertemu dengan Kroasia. Hasil pertandingannya benar-benar membungkam mulut dari bandit-bandit Inggris Betul. ya. Bahkan benar luar biasa banget. Bahkan saking parahnya kita jangan pernah lupa bahwa Thomas Tuchel ini difitnah sebagai Mata-mata Jerman. Tetapi permainannya jujur sangat luar biasa sekali Luar di biasa luar lagi. Ini fantastik. fantastis menurut banget gua. ya. Performa dari Inggris ini ya Sen, ya? Betul. Kenapa fantastik? Karena Inggris berhasil menciptakan 20 tembakan dan 12 shot on target. Gokil, gila, Ini benar-benar ya. keren banget, dan juga mereka berhasil mengalahkan third place di World Cup edisi sebelumnya, yaitu Kroasia. Walaupun memang Kroasia di edisi sekarang ya itu adalah sisa-sisa masa keemasan dari para Betul. pemainnya itu sendiri, seperti Sudah ada. Kovacic, Modric, dan juga Perisic kan Perisic gitu. juga, betul. Ya, walaupun dengan kekalahan 4-2 ini, walaupun memang dibobol 4 gol, namun gua menaruh respect kepada kiper dari Kroasia, yaitu Livakovic ya, karena kalau misalkan mungkin bukan dia kipernya, mungkin akan 7-0 Bisa mungkin ya. jadi karena pendapatannya sangat krusial, bahkan di penalti itu kan seharusnya bisa digagalkan ya Sen, ya. Iya, Tetapi betul. kembali diulang karena memang ada kesalahan dari kipernya, posisi kipernya gitu kan, meskipun kita juga masih belum tahu itu kan. Iya betul ya, karena memang itu peraturan baru sepak bola ya, karena Livakovic bergerak atau melangkah terlebih dahulu daripada kaki dari Harry Kane menyentuh bola. Itulah kenapa diulangi kan. Iya. Ini sama ketika Justin Hubner ya. Iya, ketika melawan Korea Selatan Betul. itu ya. Betul. Mungkin untuk warga Indonesia udah mulai mengerti karena pernah di timnas kan. Pernah di timnas juga. Ini benar-benar masih tetap fair. Ya, 4 gol dari Inggris tentu saja dicetak oleh brace-nya Harry Kane, yang gua harapkan dia hat-trick, tapi tidak bisa ya. Hat-trick itu yang bisa-bisa aja ya. Kemudian juga dicetak oleh Hey Jude, yaitu Jude Bellingham di menit 47, dan yang terakhir ya, Ya, benar. pemain yang sedang di-sell, benar-benar di-sell oleh transfer market, yaitu Marcus Rashford. Ya. Memang keren banget. Sedangkan dari Kroasia dicetak oleh Martin Baturina dan juga Petar Musa, walaupun sepertinya offside harusnya itu, Iya. tapi dinyatakan onside ya, walaupun memang ketika ditarik garisnya juga kan tangannya itu offside, ya. Offside, Tapi tetapi dianggap mungkin karena setengah tangan jadi onside ya. ya mungkin ya karena membalas penalti yang diulang itu juga lah, Iya, nggak apa-apa betul. lah. Tapi gol-gol dari Kroasia ini gol-gol yang bagus banget ya, apalagi gol dari Martin Baturina sendiri kan, Betul. gol-gol roket ala Kroasia Ya, gitu kan. Nah, Kroasia setelah Roketic tidak ada Baturina ya. Betul betul. Sedangkan di penampilan Kroasia kita bahas mungkin dari sisi Kroasia dulu ya, karena Kroasia sendiri kan masih berada di fase regenerasi di mana pemain-pemain senior mereka masih tetap diturunkan, yaitu ada Luka Modric, ada Ivan Perisic, dan juga di babak kedua tadi ada Kovacic ya, yang juga diturunkan. Kovacic yang diturunkan, dan memang karena ini adalah generasi terakhir dari generasi emas 2018 ya. Betul. Mungkin 3 nama yang tadi disebutkan tidak akan ada lagi di skuad Iya. Kroasia di 2030 ya. Ini adalah akhir. Tapi menurut gua wajar banget Kroasia kalah juga, karena kita tidak hanya melihat Kroasinya saja ya. Iya. Inggris yang sekarang berbeda dari Inggris eranya Southgate ya. Ini benar-benar membungkam, dan itulah mengapa gue feeling sepertinya akan It's Coming Home. Sepertinya final akan Inggris Argentina sepertinya ya. Namun tentu saja tidak tahu sih kalau ketemu Prancis terlebih dahulu. Namun Iya. dari pertandingan sejauh ini, setelah banyak sekali pertandingan boring di awal-awal Piala Dunia, Iya. setelah pertandingan Belanda dan juga Jepang, sininya itu pertandingan menarik semua. Intens banget pertandingan di Piala Dunia kali ini Iya, ya. bahkan pertandingan sebelumnya ya, Kongo benar-benar keren banget ya. Iya. Bahkan Portugal saja hanya bisa menahan imbang kan. Menahan imbang, betul. Dan kali ini Inggris menang besarnya bukan melawan tim ecek-ecek, tetapi Betul. melawan Kroasia gitu kan. Karena kalau menurut gue Sen, meskipun nanti tidak diperkuat lagi sama Luka Modric, Ivan Perisic, dan juga Kovacic, tetapi kalau melihat permainan sekarang itu ya secara permainan mainnya bagus. Mungkin saja belum ada nama-nama yang akan menjadi besar gitu kan. Betul, dan juga memang karena ini bukan karena Kroasia yang main jelek, Inggrisnya main bagus Inggrisnya banget, karena main dari sangat. statistik, dari tembakan, shot on target, penguasaan bola, operan, akurasi operan itu di statistiknya Inggris lebih unggul, hampir semuanya unggul gitu kan, dari tendangan sudut dan juga segala macamnya. Itu benar-benar
Thomas Tuchel ini membawa sebuah sistem baru kepada skuad timnas Inggris ya. Betul. Yang sebelumnya dia itu benar-benar kan diragukan. Banyak sekali yang ngomong, wah jangankan final, boro-boro lolos grup kan. Babak grup aja babak pelur katanya kan Iya. begitu kan. Tetapi yang paling menarik adalah jika kita bandingkan timnas Inggrisnya Thomas Tuchel dengan timnas Inggris sebelumnya di era Southgate gitu kan. Kalau di era Southgate kita melihat permainannya itu kurang ofensif. Bahkan ketika unggul 1-0 saja yang dimasukkan adalah pemain-pemain bertahan karena memang fokusnya curi gol cepat lalu bertahan juga gitu. Iya betul, sama seperti Arteta Ball ya. Mungkin kalau Koci lihat pertandingan kali ini itu adalah hal yang diinginkan Koci di Arsenal ya kan. Seperti Tuchel ketika mereka unggul 3-2, baru unggul 1 gol, Tuchel malah memasukkan Saka dan juga Rashford. Artinya dia masih yakin jika timnya ini bisa menambah gol kan gitu. Padahal tensi serangan sedang dipegang sama Kroasia. Betul. Pada Dan saat itu. terbukti Rashford mencetak gol Sen. Ini kan benar-benar keren banget. Ini Betul. ibaratnya di posisi 3-2 saja Thomas Tuchel itu belum aman ya karena memang bisa diimbangin gitu kan 1 gol lagi dari Kroasia tetapi berani memasukkan pemain-pemain penyerang dan akhirnya ya Rashford menjawab keraguan tersebut. Iya, tapi tidak segambling itu karena Thomas Tuchel itu orangnya balance banget. Jadi ketika dia unggul 3-2 memasukkan attacker Saka, kemudian ada ini juga siapa? Rashford juga. Rashford juga. Pada saat itu kita berpikir wah ini akan mati-matian full nyerang, tapi tidak juga. Dengan masuknya Guehi menggantikan John Stone. Artinya ini pelatih itu ngerti ya, tensinya Kroasia lagi tinggi, kemudian juga Kroasia bermain lebih terbuka dan juga lebih menyerang. Dia menarik John Stone dan menggantinya dengan Guehi. Artinya dia itu balance banget, tidak hanya bertarung kepada attacker saja, dia juga tentu saja melihat defenders. Dan dari situlah sampai peluit panjang berakhir Kroasia tidak bisa menambah gol kan. Ini benar-benar salah satu kejeniusan dari seorang pelatih yaitu Thomas Tuchel ya. Betul, apalagi di babak pertama sendiri yang diturunkan adalah relatif pemain-pemain muda ya, seperti Anthony Gordon, lalu juga ada Elliot Anderson juga gitu saya. Tetapi ya secara chemistry mereka itu bermain as a team gitu kan. Ini juga kita terlihat dan kalau menurut gue pribadi saya timnas Inggris di eranya Thomas Tuchel setelah sekian banyak nama-nama besar yang dicoret, sekarang kedalaman skuadnya justru lebih bagus. Kenapa? Ketika pemain Arsenal Declan Rice ya. Ketika Declan Rice ditarik keluar, yang penggantinya Morgan Rogers. Ibaratnya kan ini benar-benar pelapisnya aja, hampir bisa dibilang secara level setara gitu. Iya, tapi dari situ penggantinya attackers ya, bukan center midfield. Itulah kerennya Tuchel. Tapi ketika dia tahu ketika menarik Declan Rice kemudian masukin Morgan Rogers dan pada saat itu kan full attack dari bahkan setelah pergantiannya Declan Rice ada beberapa kali peluang counter attack dari Kroasia walaupun gagal. Nah pada saat itu dia berpikir waduh dan masukin Guehi. Itulah kenapa gue bilang Tuchel itu di pertandingan ini jenius banget. Karena ketika dia benar-benar mau full attack menambah gol padahal sudah unggul 3-2 tidak bertahan. Nah ada harga yang harus dibayar yaitu tensi penyerangan dipegang oleh Kroasia dan pada saat itu dia bergerak sangat cepat banget otaknya langsung masukin Guehi dan benar-benar memanfaatkan slot pergantian pemain dengan sangat baik di pertandingan kali ini untuk Tuchel. Betul, ibaratnya ini juga ada sebuah penilaian terhadap Thomas Tuchel sendiri Sen. Katanya Thomas Tuchel itu tipe pelatih yang mengedepankan chemistry antar pemain. Thomas Tuchel tidak terlalu suka pemain bintang, pemain yang potensial, tetapi Thomas Tuchel lebih menyukai pemain yang masing-masing ingin bekerja sama satu sama lain dan terbukti di pertandingan kali ini kita melihat timnas Inggris yang solid banget baik itu sisi penyerangan maupun sisi bertahannya gitu. Iya betul, dan juga karena memang Tuchel sudah mengerti jika Harry Kane ini bisa dieksploitasi dan hanya Harry Kane yang jadi goal getter, makanya dia tidak memanggil pemain seperti Palmer ya. Iya betul, karena memang ya karena goal getternya ya Harry Kane sendiri dan ya. terbukti kan di pertandingan ini aja dia nyetak 2 gol. Nyetak 2 gol. Berarti intuisi ataupun feeling atau insting dari Tuchel itu benar. Benar. Ibaratnya di pertandingan kali ini pun ada beberapa nama yang kita harapkan tetapi masih belum dimainkan yaitu seperti Eze yang meskipun kita sudah sempat melihat melakukan pemanasannya tetapi tidak dimasukkan. Lalu juga gue paling penasaran tuh Kobbie Mainoo gitu kan yang belum juga dimainkan. Berarti kita akan melihat timnas Inggris ini di next match-nya bisa jadi lebih ganas lagi gitu. Iya, dan juga penampilan bagus dari Madueke ya. Iya. Menurut gua ini top levelnya sedikit naik setelah bersama Arsenal menjuarai Premier League. Madueke benar-benar lebih next level lagi karena Madueke sama perannya seperti di Arsenal, dia as a playmaker, bahkan ketika ada peluang untuk eksekusi sendiri dia lebih memilih untuk ngoper ya kepada Harry Kane gitu kan. Nah itu berbeda dengan Arsenal di mana ketika Madueke mendapatkan bola dan terobosan masuk ke dalam kotak penalti,
Kalau di Arsenal itu pasti putar balik lagi Iya. dan nyari corner. Dan di sini tidak ya. Walaupun ada beberapa kali harusnya Madueke ngangkat bola dan di situ udah siap, bahkan Iya. udah minta tapi tetap tidak diangkat bolanya. Waduh. Ini bener-bener salut banget lah di pertandingan pertama menang besar 4-2 juga. Iya, dan soalnya dari seluruh pandit sepak bola, podcast Iya. bola di Indonesia, hanya kita yang memprediksi it's coming home. Dan pada saat itu ketika kita bacakan final squad, banyak sekali yang meremehkan, tapi gue ngomong sepertinya posisinya Inggris sekarang itu seperti posisi Argentina di 2022 dan terjawab di pertandingan pertama kan. Dan berhubung di grup L ini kan yang tentu saja yang difavoritkan lolosnya adalah Inggris dan juga Kroasia. Selain Ghana dan juga Panama kan gitu, yang bisa dipastikan dari hasil ini kemungkinan besar Inggris pasti akan lolos. Akan lolos ya, meskipun ya paling ada peluang yang akan diintai itu sama Ghana ya, dan yang terancam itu Kroasia karena di match pertama langsung kalah kan, Betul. kehilangan poin gitu Sen. Makanya ini sangat menarik banget. Ini ibaratnya kenapa timnas Inggris kita nilai sekuat itu karena memang lawannya langsung Kroasia ya. Ibaratnya kalau tes limit ini udah tes limit banget gitu kan, sekuat itulah. Nah, gue pengen menceritakan kalau dulu Sen. Jadi baru-baru ini ada sebuah pernyataan dari Steven Gerrard. Kala itu Steven Gerrard Nah, pandit yang bisa dipercaya semua Gerrard, Iya, yang memiliki kredibilitas lah. Nah, waktu itu tuh Steven Gerrard ditanya, Sen, apa pendapatmu tentang timnas Inggris di eranya Thomas Tuchel? Lalu dia flashback ke generasi emasnya Inggris. Kenapa dulu generasi emas Inggris itu gagal? Karena dari sisi saya pribadi, saya menyesal kenapa waktu itu saya menaruh ego ketika bermain bersama Frank Lampard. Padahal kalau saja waktu itu saya sedikit menurunkan ego dan bermain untuk tim, bisa saja Inggris itu tampil lebih jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tahu rivalitas di Premier League itu seperti apa. Sedangkan di era keemasan timnas Inggris, rata-rata pemainnya itu menjadi pemain kunci di setiap klub yang ada di Premier League. Dan itulah kenapa disebut generasi emas. Generasi emas. Nah, bedanya kenapa dulu ada sosok seperti Gerrard, ada sosok seperti Frank Lampard tetap gagal. Ya, Kalau Terry, ada Beckham, banyak banget ada Rooney, gacornya masih muda. masih muda juga. Ya memang karena masing-masing itu masih belum lepas dari rivalitas antar klub di Premier League. Iya, dan juga menurut gua mereka masih haus pembuktian. Nah, karena itu dia, masih Sen. muda. Iya, masih muda juga. Nah, kita bandingin lagi antara Gerrard dan juga Lampard ya. Kita kan melihat kenapa di Spanyol sukses. Padahal Spanyol juga kan skuadnya Barcelona dan juga skuadnya Real Madrid gitu kan. Karena kalau menurut gue pribadi di Spanyol itu antara Xavi dan juga Iniesta bermain di klub yang sama. Sedangkan kalau kita ngomongin Frank Lampard dan juga Steven Gerrard itu kan bermain di klub yang berbeda, sehingga kan mungkin ya ada ego tentang rivalitas klubnya Betul. sendiri. Kayak tidak bisa menyamakan dengan Spanyol ya. Betul. Ketika Spanyol juara Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012, siapa pemain yang di-highlight? Yang di highlight ya? Iya. Siapa? Tidak ada. Semuanya merata ya? Iya, dianggap sebagai tim yang sukses. Iya. Kalau Argentina juara ya pasti yang di-highlight Messi. Messi, Kan betul. gitu. Kalau ketika Spanyol back to back Euro dan juara Piala Dunia, tidak ada yang di-highlight sama sekali, padahal kita tahu di Euro 2012 gacornya Villa. Iya. Kan iya. gitu, tetap tidak disorot. Tidak Yang disorot itu as a team gitu As a kan. team, betul, bukan betul. bukan as a individual kan Betul. gitu. Dan mungkin itu karena memang faktor keberhasilan pelatih juga ya, Betul. bisa meredam ego apa segala macam. Dan kali ini Thomas Tuchel membuktikan, Sen, seperti yang lu pernah bilang di episode sebelumnya, bahwa kalau pelatihnya bukan Thomas Tuchel, kalau masih dilatih sama Southgate, mungkin yang di panggil itu pemain-pemain mediocre. Yang kemarin yang dicoret tuh kita bahas. Iya, ibaratnya kan karena memang lagi di Chelsea karena apa segala macam, tetapi kan sekali lagi Thomas Tuchel itu berpikir bahwa chemistry di atas segalanya. Iya, dan juga Thomas Tuchel itu bagus-bagusnya kenapa? Karena ketika dia masuk dan menjadikan Declan Rice sebagai vice captain atau kapten utama ya, kapten ketiga, karena kapten utama Harry Kane ya. Jadi seperti yang kita tahu, jika ada pemain yang merasa bintang ataupun terkena star syndrome, maka hierarki itu akan terjadi di ruang ganti, karena memang di setiap tim ada hierarki kan, ada hierarki pemain top level, pemain biasa aja, pemain junior, bahkan pemain junior itu malu untuk ngobrol sama pemain yang lainnya. Nah, Thomas Tuchel itu mencoret nama-nama toksik dan membiarkan nama-nama ini, yaitulah membuktikan ke media Inggris dan juga pandit Inggris itu memiliki potensi untuk menjadi juara entah di Euro, entah di Piala Dunia gitu kan. Tapi catatannya Inggris bisa juara dan jaminan pemain bintang bermain terus juara itu ya bukan jaminan. Bukan jaminan, gitu. betul, Jadi setuju. gambaran
Inggris sekarang ya sama seperti Argentina di 2022 dan sama seperti Spanyol. Jika memang mereka bisa berprestasi ya, mungkin menurut gua kalau misalnya di Piala Dunia belum bisa berkompetitif di level tertinggi, mungkin di the next Euro mereka akan jadi ancaman gitu. Betul, karena memang kalau untuk sekarang itu sangat terbukti banget ya penampilan solid dari timnas Inggris ini. Mungkin kalau menurut gue pribadi, jangan-jangan Thomas Tuchel itu melakukan revolusi ya terhadap timnas Inggris. Jadi setelah adanya pencapaian yang luar biasa, meskipun baru satu match ya di Piala Dunia kali ini, mungkin ini akan terjadi sama seperti PSG di tangan Luis Enrique gitu ya. Ibaratnya lu tuh gagal karena ini loh masalahnya, dan langsung dibuktikan gitu kan secara tunai sama Betul. Thomas Tuchel juga. Iya betul ya. Ya kita patut tunggu juga karena ini baru pertandingan pertama di Piala Dunia Inggris dan juga Thomas Tuchel. Kita tunggu pertandingan selanjutnya ya. Iya. Namun selain Inggris juga kita harus tetap melihat performa dari Kroasia itu Kroasia. sendiri. Sang kiper yang kebobolan 4 gol, dia mendapatkan rating 6,7 dan itu rata-rata paling bagus di skuad Kroasianya. Karena Dominik Livakovic ini kan tembak Inggris berhasil menciptakan 20 tembakan dan 12 shot on target. Dari 12 shot on target tercipta 4 gol dan 5 yang di save. Di save sama Livakovic dan kita tahu save-nya krusial semua. Bahkan tadi ketika ada kemelut di depan gawang ketika Harry Kane dan juga Gordon memiliki peluang untuk menciptakan gol, itu peran dari Livakovic kelihatan banget. Kiper ini bagus banget. Dan juga kalau misalnya kipernya bukan dia, kalau kipernya Andre Onana mungkin bisa 7-2 menurut Bisa. Kalau kipernya Maignan lah. Bisa. Betul. Mungkin gue juga penasaran ya. Semoga saja, gue berharap Kroasia itu masih bisa tetap lolos fase grup, karena gue pengen melihat penampilan dari kiper Kroasia. Gue pengen tuh dapat highlight sedikit lebih banyak sehingga nanti akan direkrut sama klub. Padahal kalau highlight dari Livakovic itu sudah full di 2022 ya. Di si kemarin mereka juga kan sampai semifinal. Itu juga peran dari Livakovic itu sendiri kan gitu. Dan kalahnya oleh sang juara ya Argentina. Kalau untuk highlight Livakovic ya makanya gue udah tahu pemain ini kipernya tetap dari 2022 karena performanya pada saat itu bagus banget gitu kan. Dan sekarang juga masih bagus gitu. Sangat. Nah, kita ngomongin Harry Kane nih. Harry Kane yang kembali nyekor 2 gol anjir. Ini kan masuk daftar top skor sementara Piala Dunia di bawah Lionel Messi. Itu ada generasi next gen gitu kan. Walaupun Harry Kane itu generasi tanggung. Generasi tanggungnya. Harry Kane itu generasi seangkatan dengan Neymar. Seangkatan dengan Neymar. Adik kelasnya Messi satu tingkat. Adik kelasnya Messi Ronaldo satu tingkat. Kalau Ronaldo Messi kelas 3 ya mereka kelas 2 gitu. Betul. Kalau untuk Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland, Messi dan Ronaldo kelas 3 SMP, mereka kelas 6 SD. Betul. Tetapi ya masih di bawahnya Lionel Messi. Betul. Dan Harry Kane menunjukkan jika dia masih ingin bersaing dengan persaingan generasi muda sekarang kan. Harry Kane tidak bisa disebut sebagai generasi yang muda karena dia sudah patriot lah gitu, udah tua ya. Udah mau veteran gitu kan, udah mau nyusul Messi. Dan ini juga kan seperti yang lu bahas di video sebelumnya kan, ini juga chance Harry Kane dan juga Kylian Mbappe di perebutan Golden Boot kan. Dan ternyata ada Haaland juga. Mereka berebut untuk ada di posisi 2 top skor. Betul. Karena posisi pertama Messi kan. Betul. Haaland, Mbappe dan juga Harry Kane itu berebut untuk posisi 2. Padahal menariknya ketiganya ini kan Harry Kane, Mbappe juga kan di pertandingan pertama itu as striker ya kan. Betul. Dan juga Haaland juga apalagi striker, masih kalah sama Lionel Messi. Juga striker. Ditempati sebagai striker. Tapi kalau sudah play on itu jadi second striker kan gitu. Betul. Tapi formasinya tetap dijadikan striker gitu. Dan kita lihat tadi Harry Kane juga sangat berusaha untuk mengejar hat-trick ya. Sampai memaksakan tendangan-tendangan. Betul. Pastilah karena brace saja tidak cukup. Dan juga itulah bagusnya Harry Kane gitu. Dia tidak puas dengan hanya 2 gol. Jadi insting naluri sebagai striker itu bagus kan. Tetap haus. Dan itulah membuktikan dia bisa jadi top skor di Premier League untuk beberapa musim. Kemudian di Bayern Munchen apalagi Liga Tani lebih gacor lagi gitu. Ini benar-benar pembuktian dan semakin seru ya. Ini membuktikan bahwa pertama ketika kita melihat Portugal dan juga Kongo itu membuktikan bahwa nyetak gol di Piala Dunia tidak semudah itu. Ternyata kan yang bapuk cuma striker Portugal ya. Betul. Pertama membuktikan bahwa mencetak gol di Piala Dunia tidak semudah itu. Lalu mencetak hat-trick itu tidak semua orang bisa mencetak hat-trick. Karena sejauh ini baru Messi aja ya. Messi, Ronaldo, Mbappe lah.
kalau dalam sejarahnya kan Kalau mereka sudah pernah sejarahnya, apalagi kalau Mbappe itu spesial banget karena di final Iya, misalnya. betul. Dan ada hal lagi yang menarik, cukup menarik. Jadi Messi itu kan di terakhir permainan di World Cup 2022 di final itu kan nyetak 2 gol ya. Lanjutin lagi kan di match pertama langsung nyetak 3 gol. Nah, ini berarti next match 4 gol. Nah, iya, harusnya. harusnya 2 3 4 dong. nggak boleh ya. Iya, betul. Kita juga ya ini juga semakin panas karena memang striker-striker ini kan benar-benar saling push each other gitu kan, saling mendorong satu sama lain untuk meramaikan perburuan top skor Iya, dan alhamdulillah ya tidak seperti edisi-edisi sebelumnya di mana pemain top level itu yang diharapkan bakal gacor itu kan di edisi sebelumnya kan nggak gacor sama sekali, Iya. makanya takut aja susah. Tapi di edisi kali ini kita soroti Haaland, kita soroti Mbappe, kita soroti Harry Kane, kita soroti Messi, semuanya gacor kan. Betul. Yang nggak gacor kan yang nggak disorot. Kan? Betul, betul. Yang biasanya tak gol. Makanya ini menarik banget ya, menarik banget kan di kemarin juga kita sempat bahas apa jangan-jangan sekarang teknik low block itu banyak digunakan di Piala Dunia kan. Betul. Tetapi kalau melihat permainan Inggris hari ini sepertinya tidak ya, karena Iya. sangat bermain terbuka kan. Betul, terbuka ya, kita tinggal tunggu saja tim-tim besar Eropa bermain terbuka ya. Prancis, kemudian Iya. Portugal juga, kemudian Spanyol juga, kemudian ada sekarang Jerman juga, kemudian sekarang ada Inggris kan. Ada gitu. Inggris. Ini menarik dan itulah mengapa tim-tim ini tuh harus lolos menurut gua supaya tidak bosen. knockout itu Iya, seru ya. supaya vibe Arsenal itu tidak muncul lagi kan. Betul, ibaratnya di Piala Dunia gini ekspektasinya adalah saling berbalas gol ya. 4-2, skor-skornya tuh gede-gede gitu Iya, kan. betul, 7-1. 1 Iya. kurang apa lagi kan. 1-1. 3-0 juga, makanya sangat menarik juga sih. Selain top score ya, gue pengen menyoroti chance siapalah pemain terbaik di Piala Dunia kali ini karena ketika Kylian Mbappe mencetak 2 gol, man of the match-nya Michael Olise. Ibaratnya kan bisa jadi nih Michael Olise juga punya chance untuk menjadi Golden Ball di Piala Dunia 2026 Iya, tapi ini. menurut gue sih kalau untuk Golden Ball dan juga kalau top score itu bisa dari match pertama ya. Kalau Iya. untuk Golden Ball itu gue belum nggak bisa prediksi sebelum fase knockout Iya, belum gitu karena satu match itu tidak bisa menilai penampilan gitu dari seorang pemain. Kita tidak bisa menilai pemain dari satu pertandingan kan nggak bisa gitu. Nggak bisa kan. juga. Ya, mungkin Messi hat-trick di laga ini, kemudian di laga selanjutnya nyetak 4 gol mungkin. Ya kan, mungkin Mbappe brace, kemudian di next matchnya cedera mungkin kan. Itu Haaland gacor di match pertama lawan Irak. Ya nggak tahu nih lawan Senegal Prancisnya kan itu berat, mungkin nggak nyetak gol kan mungkin saja gitu. Dan Ronaldo mungkin di match kali ini tidak nyetak gol. Nah di next matchnya dicadangin. Nah, itu nggak mungkin, itu pasti. Pasti. Karena memang benar resikonya kalau misalkan ya misal ya Portugal harus melawan Inggris yang attackingnya itu segila ini, wah itu kalau mainin striker yang nggak bisa ngimbangin tempo bakal babak belur sih saya. Ya jangan mimpi lawan Inggris. Kalau mau lawan Inggris itu harus ke knockout dulu. Iya, Hadapi dulu Kolombia. Kenapa gue yakin itu ke Kolombia? Karena mungkin pandit-pandit sepak bola channel yang lain itu hanya mengerti Eropa ya. Iya. Kalau kita kan ngikutin Argentina ngerti kekuatan Amerika Selatan itu seperti apa gitu kan. Betul, seperti Kolombia, Ekuador, betul. banyak juga kan negara-negara dari Afrika ini yang menjadi ancaman gitu kan ya, karena terbukti Kongo, Cape Verde. Iya, karena jujur setelah Messi meninggalkan Eropa kan gue sering ngomong, gue itu selalu mantau generasi muda, bahkan generasi muda debutan dari PSG gue tahu semua, Barcola, Vitinha, kemudian Ekitike dan yang lain-lainnya, kemudian dari klub lainnya juga, apalagi sekarang ada Dowe, ada Olise, dan kemudian Luis Diaz yang gue ikuti banget karena selain ngikutin Argentina, Barcelona, kemudian yang lainnya juga gue ngikutin Liverpool era Klopp, gue tahu Diaz kan gitu. Kolombia yang gue tunggu itu Luis Diaz. Ya, itu pasti. dia itu mode Kolombia edan banget. dan itu kenapa Kolombia nyampe final Copa America karena penampilan yang bagus dari James Rodriguez dan juga Luis Diaz. Diaznya tipe-tipe pemain yang bisa ngegendong ya. Betul, bener-bener keren banget. dan kita tahu kemarin di Champions juga ketika 5-4 lawan PSG, kan Olise, Harry Kane dan Diaz itu memang kerja, makanya skornya sampai 5-4 anjir. Betul. Yang paling keren ketika menghadapi Madrid Iya, betul. di leg kedua. Iya, kan Olise nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Cuma Diaz sama Harry Kane yang kerja kan. Betul. Karena Olise dikunci sama Ferland Mendy kan. Dikunci, tapi benar-benar pembuktian lah ya, apalagi memang di pertandingan kali ini kan. Nah, ngomongin lagi tentang Inggris, gue salutnya kepada Thomas Tuchel itu ya, kayak banyak sekali pemain yang diberikan kesempatan untuk bermain Sen. Karena ketika di pergantian ada Morgan Rogers diberikan, ada Guehi juga dikasih main gitu kan. Iya, menurut gue sih bukan memberikan menit bermain ya. Tadi yang gue bilang
kejeniusan Thomas Tuchel itu Iya. memaksimalkan slot pergantian pemain. Iya, betul, Jadi setuju. on target Setuju. pergantiannya tuh. Ayo full tag, masukin Morgan Rogers, gantiin center midfield yaitu Iya. Declan Rice. Rice. Dalam artian pada saat itu Inggris memiliki 4 attackers. Iya. Nah, ada harga yang harus dibayar kan. Tensi penyerangan dikuasai oleh Kroasia. Nah, dia tahu masih kurang, dia masih menyimpan 1 slot pergantian. Masukin Guehi. Iya, Guehi. Gitu. Itulah kejeniusan Thomas Tuchel. Bener. Gitu. Ya makanya gue bilang Jadi enggak deadlock gitu. iya, sekarang itu starting line up-nya saja pelapisnya itu sama kuat. Seperti ketika gue masuk menarik John Stone kan. Betul. Apalagi gue kan pemain muda. Betul. Di pertandingan kali ini jujur pemain muda itu tampil banget ya dengan Gordon juga ya, meskipun belum bisa mencetak gol atau Iya, tapi banyak peluang kan banyak dari peluang Gordon dari juga. Gordon juga. Jadi memang full power pemain muda ini sangat penting. Iya. Karena jangan-jangan ya negara yang Dan satu ya pemain muda yang tampil kelihatan banget, siapa tuh? Nick O'Reilly. Wah bener, Nick O'Reilly itu Peluang gila. dia bisa Iya, ciptakan betul, peluang. betul. Kemudian dia rapih juga, defense-nya rapi, anjir benar-benar keren banget nih. Berarti ini juga menunjukkan kenapa O'Reilly itu bisa masuk ke line up-nya Betul. Pep Guardiola. Nick O'Reilly adalah fullback yang tidak seperti fullback. Karena dia tidak dominan untuk membantu ofensif, tapi dominan membantu pertahanan. Betul. Itulah kenapa Tuchel itu, karena dia tahu di sisi kanan sudah ada Reece James sama Iya. Madueke Madueke. gitu kan. Artinya kalau fullback duanya maju, cuma menyisakan 2 defender. Iya. Tapi kan tadi O'Reilly benar-benar anjir, dia rapi banget untuk membantu pertahanan dan cepat banget overlap balik ke Iya. pertahanan itu. Keren banget. Ibaratnya tipe pemain yang bisa megangin transisi ya. Dan Iya. Dan ketika Inggris main bola lambung, gua kaget O'Reilly ada di dalam kotak penalti, padahal posisi dia fullback gitu. fullback, tetapi bisa melakukan recovery yang cepat ketika ada serangan balik dari Kroasia. Itu kan nilai plus dari O'Reilly. Betul. Makanya ini menunjukkan bahwa alasan kenapa O'Reilly bisa tembus starting line up-nya Pep Guardiola yang susah banget ya, karena memang kualitasnya ada di sana. Nah, iya ya, nyiptain brace di final Carabao. Iya, itu benar-benar keren Ngebobol banget. Kepa. Ada yang mau dibahas lagi nih, Sen? Ya sudah sampai di sini ya, dan patut kita ikuti terus perjalanan Inggris ya untuk It's Coming Home. Betul, atau It's akan transit lagi. Iya. Sepertinya transit lagi ke Argentina lagi kayaknya. Tetapi apapun itu hasilnya timnas Inggris, sepertinya ya Federasi Sepak Bola Inggris itu harus memberikan kesempatan untuk Thomas Tuchel. Apalagi targetnya ya Euro dulu lah, next Iya. Euro gitu kan. Dan untuk kalian jangan pernah percaya omongan pandit-pandit Inggris yang dulunya adalah pemain dari Wayne Rooney, Gary Iya. Neville, Roy Keane yang ngejelas. Iya, Mereka kan- itu hanya mencari panggung. apalagi kata-kata yang keluar dari orang yang gagal ya kan di timnas. Kalau ngomongin timnas kan mereka gagal Betul. total gitu saya. Jadi nggak valid omongannya kan. So itu saja ulasan dalam pertandingan kali ini antara Inggris sama Kroasia yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor 4-1 yang sangat seru banget. Drop opini kalian tentang pertandingan kali ini di kolom komentar. Thank you banget yang udah menonton ulasan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.